Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sihat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah horor yang pendek. Meskipun pendek, tetapi ceritanya bikin bulu kita merinding dan ketakutan. Dan di sini yaitu dengan judul Ambulan dan Jenazah. Jadi, bagaimana cerita selengkapnya dari kisah horor ini? Mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya. Dan saya berharap kepada Anda semua dan yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita simak bersama-sama. Aku duduk di kursi belakang mobil keluarga, menatap keluar jendela dengan mata yang mulai terpejam akibat kelelahan. Angin malam yang dingin membelai wajahku saat mobil melaju di tengah jalan yang sepi. Lampu-lampu jalan yang redup menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan di sepanjang tepi jalan. Hanya suara hembusan angin dan mesin mobil yang mengisi keheningan malam. Tiba-tiba, sebuah benda besar muncul dari tikungan tajam, menyebabkan mobil kami terhempas dengan kekerasan. Suara derap rem yang keras disusul dengan suara benturan yang menggelegar mengisi ruang kecil mobil. Tubuhku terhuyung ke depan, disertai dengan rasa sakit yang menusuk dari ikat pinggang pengaman yang menahan tubuhku. Teriakku tanpa sadar, mencoba menahan rasa sakit dan kejutan yang melanda tubuhku. Apa yang terjadi? Tanya ibuku dengan suara panik, mencoba mengendalikan mobil yang sudah hampir kehilangan kendali. Kita kecelakaan, Ma. Jawabku, suara napasku tersenggal-senggal karena kejutan. Meskipun keadaan di dalam mobil sudah cukup gelap, tetapi suasana di luar semakin gelap dan menakutkan. Cahaya lampu-lampu mobil yang berserakan memenuhi pandangan mataku, membuatku terjaga dari pingsan. Aku bisa merasakan denyut nadi yang berdebar keras di leherku, sementara ketegangan di dalam mobil semakin terasa. Saat aku berusaha menyingkirkan pingsan, aku merasakan getaran keguncangan yang menyebar di seluruh tubuhku. Suasana hening yang tadinya melingkupi mobil itu sekarang digantikan oleh gemuruh kekacauan dan kepanikan. Aku melihat sekeliling dengan mata yang masih penuh kebingungan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di luar jendela, jalanan tampak sunyi dan gelap, tanpa satupun tanda kehidupan. Cahaya rembulan yang samar-samar menerobos awan mendung menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekitar kami. Angin malam yang dingin mengalir masuk melalui celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah dan keheningan yang mencekam. Apa yang terjadi, Kak? Apa yang terjadi? Tanya adikku dengan gemetar. Matanya mencari-cari jawaban yang tak kunjung datang. Aku tidak tahu, Arya. Jawabku dengan suara yang bergetar, mencoba menenangkan diriku sendiri sekaligus mereka. Tetapi ketakutan semakin merayap di dalam diriku ketika aku menyadari bahwa mobil ini tidak biasa. Kursi-kursi yang biasanya terisi oleh pasien yang membutuhkan pertolongan darurat kini kosong. Tetapi kesunyian di dalam mobil tidak seperti kesunyian biasa. Ada kehadiran yang aneh, sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu kuat. Kita harus mencari cara keluar dari sini, kataku dengan suara yang berusaha tetap tegar, sementara hatiku berdegup kencang dalam ketakutan yang tak terucapkan. Bagaimana caranya? Tanya ibuku dengan nada khawatir, matanya penuh dengan kebingungan. Kita
Kita harus mencoba membuka pintu mobil ini, ujarku, mencoba menumpukan solusi di tengah kekacauan yang membingungkan. Dengan hati-hati aku meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Namun pintu itu terkunci rapat dan tidak mau bergeser sedikit pun. Suasana tegang semakin terasa saat kami menyadari bahwa kita terperangkap di dalam mobil ambulan yang misterius ini tanpa ada jalan keluar yang jelas. Angin malam yang dingin terus berdesir melalui celah-celah jendela, membawa getaran keguncangan yang semakin menambah ketegangan di dalam mobil. Suasana hening yang tergantikan oleh kepanikan membuat kami merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang mengintimidasi. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalanan yang sunyi, menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan di sekitar kami. Apakah ada cara lain untuk keluar dari sini? Tanya adikku dengan suara gemetar, matanya mencari-cari jawaban di sekeliling yang gelap. Aku tidak tahu, Arya, jawabku dengan suara yang bergetar, merasa kebingungan yang mendalam. Tetapi sebelum aku bisa melanjutkan pikiran, ibuku menyadari sesuatu. Ada apa dengan mayat itu di sudut belakang mobil? Tanyanya dengan suara terkejut, menunjuk ke arah mayat yang membeku. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk ibuku, dan ketakutan baru melanda hati kami saat kami menyadari keberadaan mayat itu. Tubuhnya terbaring dengan posisi yang kaku, wajahnya terjepit dalam ekspresi ketakutan yang membeku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya ayahku dengan suara yang terdengar gemetar. Aku merasa sesak saat mencoba memikirkan jawaban yang tepat. Kita harus mencari cara untuk membebaskan diri, kataku dengan suara yang berusaha tetap tenang meskipun hatiku terasa semakin tercekik oleh ketakutan. Dengan hati-hati, aku kembali mencoba membuka pintu mobil ambulan itu. Tetapi pintu tetap terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda bahwa kami bisa keluar dari situ. Suasana tegang semakin terasa di dalam mobil yang mencekam ini, membuat kami semakin terjebak dalam situasi yang semakin menyeramkan. Di sudut belakang mobil, kami menatap mayat yang membeku dengan perasaan ngeri dan kebingungan yang mendalam. Tubuhnya terbaring dengan posisi kaku, wajahnya terjepit dalam ekspresi ketakutan yang membeku, seolah-olah ia masih merasakan rasa teror sebelum kematiannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Desis adikku dengan suara yang gemetar. Matanya terpaku pada mayat yang menakutkan itu. Aku tidak tahu, tapi kita harus segera mencari jalan keluar. Dan kita harus keluar dari sini, kataku dengan suara yang berusaha tetap tegar, meskipun hatiku dipenuhi dengan rasa cemas. Ketakutan semakin merayap di hatiku saat aku menyadari bahwa kehadiran mayat ini mengisyaratkan bahwa kita mungkin tidak sendirian di dalam mobil ambulan yang mencekam ini. Namun, sebelum aku bisa merumuskan rencana selanjutnya, suara teriakan tiba-tiba memecah keheningan di dalam mobil. Apakah itu? Suara apa itu? Seruku dengan napas tersenggal-senggal. Semua berbalik menatap ke arah pintu mobil, di mana suara itu tampaknya berasal. Namun, pintu tetap terkunci rapat dan tidak ada yang tampak di luar sana. Suasana tegang semakin terasa saat kami menyadari bahwa kehadiran mayat ini mungkin terkait dengan misteri yang mengelilingi mobil ambulan ini. Tanpa peringatan, tubuh mayat tiba-tiba bergerak. Mata kami terbelalak saat melihat mayat itu bangkit dari posisi terbaringnya dan memandang kami dengan mata kosong yang tak berkedip. Hatiku berdegup kencang dalam ketakutan saat aku menyadari bahwa kita tidak sendirian di dalam mobil ini. Tetapi sebelum kita bisa bereaksi lebih lanjut, cahaya putih yang terang menyilaukan mata kami. Kami menutup mata untuk melindungi diri dari kecerahan yang tak terduga itu. Ketika kami membuka mata kembali, kami menemukan diri kami terbaring di pinggir jalan yang sunyi, jauh dari mobil ambulan yang misterius itu. Kami menatap satu sama lain dengan rasa lega dan kebingungan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah semua itu hanya mimpi buruk? Ataukah kami benar-benar terjebak dalam pengalaman yang tak terlupakan ini? Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran kami, satu hal yang pasti, kami telah lolos dari kengerian yang mengintai di dalam mobil ambulan itu. Dan kisah horor kami ini yang kami alami malam itu akan selalu menjadi rahasia yang kami simpan dalam ingatan kami, sebagai peringatan tentang betapa mengerikannya kegelapan yang tersembunyi di balik penampakan yang biasa-biasa saja.